SDN 14 Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, melahirkan insan yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai Pancasila. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai Pancasila. Bangun generasi yang berprestasi, pribadi mandiri dan berbudaya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dalam menggapai cita-cita. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dalam menggapai cita-cita. Marilah bersatu, bangkitkan semangatmu, jagalah sekolahmu. SDN 14 Koto Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franseda Sawit SS, Kepala Sekolah UPT SDN Negeri 14 Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa program sekolah SDN 14 Koto Baru tahun 2023 berikut ini. Program yang akan kita laksanakan yaitu menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan bakat dan minat peserta didik melalui menyelenggarakan kurikulum. Pengelolaan atau menyelenggarakan kurikulum ini kita titik beratkan kepada 4 standar, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar mutu kelulusan, 4. Standar penilaian. Kemudian kita akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guru dan media IT. Sebelum kita melaksanakan semester baru, kita akan melaksanakan rapat bersama Dewan Guru untuk menetapkan tugas-tugas guru dan untuk mengarahkan para guru untuk bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kita melibatkan orang tua murid dalam perbaikan pembelajaran. Dalam hal ini kita akan menjalin komunikasi aktif dengan wali murid untuk pengoptimalan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di rumah. Kemudian kita menyelenggarakan asesmen berbasis digital. Untuk kedepannya kita mengusahakan untuk proses penilaian dan menyangkut asesmen kita akan menggunakan digitalisasi. Kemudian kita akan memastikan terlaksananya implementasi kurikulum merdeka secara optimal dengan memanfaatkan beberapa kegiatan-kegiatan baik itu secara daring maupun secara luring. Kemudian kita mau mengoptimalkan juga pelaksanaan program proyek P5 secara dengan baik. Artinya dengan ini kita akan melakukan perencanaan di awal semester, menentukan tim dan ikut semuanya berpartisipasi dalam kegiatan proses P5 maupun penampilan P5 dan mengoptimalkan proyek yang kita laksanakan setiap akhir semesternya. Sebagai kepala sekolah, kita melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap guru-guru. Hal yang kita lakukan adalah pertama, kita membagi tugas guru yang kita tetapkan berdasarkan SK pembagian tugas yang kita keluarkan setiap semesternya. Kemudian kita mengarahkan para guru kita untuk menetapkan ADM kelas. Kemudian kita juga memotivasi guru kita untuk membuat perangkat pembelajaran supaya proses pembelajaran dalam kelas dapat terlaksana dengan baik. Kemudian setiap hari juga kita mengharapkan dan memotivasi guru kita untuk melaksanakan kegiatan pra-PBM. Kegiatan pra-PBM ini kita laksanakan 15 menit sebelum siswa masuk ke dalam kelas. Kemudian kita juga akan memotivasi guru dan mengarahkan guru dengan bermacam-macam kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru kita dan dapat meningkatkan karir guru kita melalui kegiatan webinar, seminar, baik luring maupun secara daring. Kemudian kita juga akan melaksanakan supervisi dan coaching. Pelaksanaan supervisi ini kita buat perencanaan di awal, kemudian kita lemparkan rapat kepada guru
tetapkan jadwal supervisi, dan kita melakukan kunjungan atau supervisi ke dalam kelas. Dalam hal ini juga kita melakukan kegiatan coaching terhadap guru-guru, supaya kita mengharapkan melalui kegiatan supervisi dan coaching ini, kegiatan ini dapat bermanfaat bagi guru dan bisa meningkatkan kinerja guru kita di dalam kelas. Program berikutnya adalah pengembangan sekolah melalui kewirausahaan. Program ini pertama sekali yang kita lakukan adalah peninjauan sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah kita ini, baik sarana untuk proses pembelajaran maupun sarana lingkungan sekolah. Sarana proses pembelajaran dalam hal ini SD 14 Kota Baru sudah memiliki 6 ruang kelas belajar, 1 ruangan majelis guru, 1 ruangan kepala sekolah, 1 ruangan TU, 1 perpustakaan, 1 laboratorium TIK, 1 buah musola. Kita mengharapkan sarana ini dapat menunjang akan proses pembelajaran untuk peserta didik kita. Kemudian ke depannya yang masih kita perlukan adalah pembangunan sarana untuk keamanan dan kenyamanan di sekolah kita ini. Seperti yang kita lihat di depan, pagar kita sudah tidak memungkinkan untuk dipakai, baik dari segi keamanan maupun dari keindahan. Kemudian ke depannya kita akan mencoba mencari pihak ketiga untuk membuat taman literasi untuk peningkatan kegiatan proses belajar siswa kita dan meningkatkan literasi siswa kita dalam meningkatkan potensi dirinya. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengadakan kerjasama dengan alumni dan pihak ketiga. Dengan hal ini kita akan membuat proposal untuk minta bantuan kepada alumni maupun pihak ketiga untuk peningkatan dan pembangunan beberapa sarana yang kita butuhkan di sekolah kita ini. Berikutnya nanti kita akan juga mengoptimalkan perpustakaan untuk meningkatkan literasi siswa kita, dan juga kita juga akan mengoptimalkan beberapa sarana-sarana yang selama ini kita simpan di gudang, dan kita harapkan pada guru kita bisa memanfaatkannya kembali dalam menunjang proses pembelajaran. Program berikutnya adalah program ekstrakurikuler untuk peserta didik kita. Peserta didik kita sesuai dengan minat dan bakatnya kita arahkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kita ini ada beberapa program ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh para siswa kita. Antara lain adalah tahfiz Quran, kegiatan pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib, kemudian seni tari dan musik, kemudian olahraga, PBB dasar, dan pembinaan olimpiade. Kegiatan ekstrakurikuler kita ini dibimbing oleh para guru kita yang berkompeten di bidangnya, dan bahkan kita menambah dari tenaga luar untuk bisa mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan di sekolah kita ini. Kemudian setiap kegiatan, setiap semesternya kita akan menampilkan hasil dari kegiatan ekstrakurikuler bersama dengan aksi dengan proyek 5 yang kita laksanakan setiap kali satu semesternya. Demikianlah beberapa program yang dapat kami sampaikan di SD Negeri 14 Kota Baru ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.